Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Tolong dipimpin doanya Adam. Silahkan pimpin untuk berdoa dulu, nak. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah Baik. baik. Ya, tetap semangat ya. Jaga kesehatan karena sekarang COVID sedang meningkat. Jadi, Ibu harap kalian tetap di rumah, jaga kesehatan dan perbanyak minum vitamin C juga ya, agar sehat selalu. Karena di Kota Tangerang sedang meningkat untuk kasus COVID-nya. Nah, Ibu akan bertanya terlebih dahulu materi pembelajaran sebelumnya. Untuk kemarin kita belajar apa ya? Untuk pertemuan sebelumnya. Kita belajar apa kemarin? Senyawa ion. Apa? Kita belajar senyawa ion. Apa sih senyawa ion? Ada yang tahu? Senyawa kimia yang tersusun dari ion-ion yang disatukan oleh gaya elektrostatik yang disebut ikatan ionik. Nah, oke. Ada lagi yang lain? Yang berbeda? Kalian coba. Senyawa ion adalah senyawa dengan ikatan ion, yaitu antara dua atom di mana satu atom melepas elektron sementara atom lain menerima elektron. Oke, bagus sekali. Ya, Syahda sama Valen benar. Untuk materi hari ini, kita akan masuk ke sifat ikatan ion. Sebelum masuk ke sifat ikatan ion, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dari pertemuan ketiga ini. Kompetensi dasarnya adalah mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan elektron valensi atom-atom penyusunnya. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, merancang percobaan berkaitan dengan sifat senyawa ion. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi sifat senyawa ion. Dan yang ketiga, menyimpulkan sifat dari senyawa ion tersebut. Oke, kemudian silakan perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada apa sih? Ada apa itu? Percobaannya tentang apa? Nyala lampu. Nyala lampu, ya. Di sini dicontohkan ada NaCl padat, kemudian ada NaCl cair, dan ada larutan NaCl. Nah, di sini ketika dia NaCl-nya itu padat, gimana nyala lampunya ini? Mati, Bu. Ya. Kemudian kalau dia NaCl itu atau garam itu dalam bentuk lelehan, maka nyalanya seperti apa bandingkan dengan yang nomor 3? Redup. Dan kalau NaCl itu di dalam bentuk larutan atau dilarutkan, maka dia nyalanya menjadi Terang. Gambar ketiga gambar tersebut, maka dapat dilihat bahwa dalam wujud padat, senyawa ion itu tidak menyalakan lampu. Tapi dalam wujud cairnya atau dalam wujud lelehannya, dia dapat menyalakan lampu tapi redup. Kemudian sedangkan dalam bentuk larutannya, senyawa ion menyalakan lampu dengan terang. Nah, hal itu kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Maka akan dijelaskan pada materi berikut ini. Nah, di sini masuk ke sifat senyawa ion. Sifat senyawa ion yang pertama itu adalah titik didih dan titik leleh. Kedua adalah kelarutan. Nah, bagaimana sih kelarutan dari senyawa ion tersebut? Kelarutan dari senyawa ion itu akan larut dalam pelarut polar seperti air dan amonia. Yang ketiga adalah gaya hantar listrik seperti yang kalian lihat pada penjelasan sebelumnya. Nah, pada penjelasan sebelumnya yang tadi yang lampu itu ya, daya hantar listrik dapat terjadi apabila medium yang mengandung partikel bermuatan dapat bergerak secara bebas. Terus kemudian sifat senyawa ion yang terakhir itu adalah kekerasan. Untuk kegiatan kalian setelah kegiatan kalian nanti, kalian akan melakukan percobaan
pada sifat senyawa ion. Nah, dengan tujuannya apa? Di sini siswa dapat mengidentifikasi dan menyimpulkan sifat dari senyawa ion. Nah, media yang akan digunakan, kalian akan menggunakan lab virtual dari Kemendikbud. Kemudian yang kedua adalah video demonstrasi yang sudah ada pada panduan dari LKPD yang sudah Ibu berikan. Nah, nanti kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok ya. Baik, seperti itu, paham? Paham ya? Jadi sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu bagaimana cara pengisian LKPD-nya ya. Nanti nah, di LKPD ini nanti ada 2 kegiatan. Yang pertama kegiatan 1. Kegiatan 1 itu nanti kalian melakukan praktikum dari virtual lab Kemendikbud. Nah, kegiatan kedua, di sini ada video demonstrasi yang sudah Ibu buat demonstrasi, kemudian kalian catat apa saja yang ada di video tersebut. Nah, setelah itu kalian balik lagi tuh ke LKPD. Kemudian kalian diskusikan soal-soal yang sudah Ibu berikan. Nah, dari situ nanti kegiatan 3 adalah kalian membuat kesimpulan dari dua kegiatan yang sudah kalian lakukan. Kita coba ya pakai jenis larutan apa supaya lampunya itu nyala atau enggak. Coba pakai jenis larutan garam. Nah, kalau pakai jenis larutan garam berarti nyala lampunya terang ya. Pakai kalium klorida nyala lampunya udah terang. Kalium iodida. Nah, iya ternyata kalium iodida juga terang. Oke, kita mulai lagi ya. Dari praktikum lab virtual yang tadi kita sama-sama udah lihat. Sekarang kita diskusiin beberapa soal yang udah dikasih dari Bu Wibit. Mengapa dalam bentuk larutannya senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik? Ada yang bisa jawab? Karena penyusun senyawa ion dalam pelarutnya akan bergerak bebas. Ya, ada lagi yang punya jawaban lain nggak? Tidak. Oke, sekarang nomor 3. Mengapa dalam wujud padat senyawa ion tidak dapat menghantarkan arus selain Winda? Karena ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas. Ya, ada lagi yang menambahin? Atika? Enggak, sama. Ya udah, berarti jawabannya karena ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas. Ya. Di sini Ibu akan mendemonstrasikan tentang sifat senyawa ion yang berhubungan dengan kelarutan. Sedikit kalsium klorida masukkan ke tabung reaksi, kemudian kita tambahkan dengan aseton yang merupakan pelarut nonpolar. Nah, ternyata ketika dia ditambahkan dengan pelarut nonpolar, dia tidak larut. Kita uji dengan pelarut polar. Ambil sedikit kalsium klorida, masukkan. Kita tambahkan dengan pelarut air. Di sini kalsium kloridanya larut ya. Jadi kita dapatkan kesimpulan kalau senyawa ion jika ditambahkan dengan pelarut nonpolar dia tidak larut. Kemudian jika ditambahkan dengan pelarut polar dia akan larut dengan sempurna. Dari video tadi itu senyawa ion apa yang digunakan dalam percobaan tersebut? Senyawa ion yang digunakan dalam praktikum tersebut yaitu NaCl, Ki, dan CaCl2. Bagaimana kelarutan senyawa ion dalam pelarut polar? Hasilnya larut dengan pelarut polar. Nomor 3, bagaimana kelarutan senyawa ion dalam pelarut nonpolar? Senyawa ion NaCl dan CaCl2 dalam pelarut nonpolar akan terjadi ketidaklarutannya. Ada yang beda jawabannya? Iya, sama. Nah, kalau yang nomor 3 itu di kelarutan senyawa ion dalam pelarut nonpolar itu tidak terjadi kelarutan. Nomor 4, mengapa senyawa ion dapat larut dalam senyawa polar? Ada yang bisa? Hal ini dikarenakan sebagian molekul larut menghadap kutub negatif ion dan sebagian lagi akan menghadap kutub positif ion sehingga ion-ion yang terdapat dalam senyawa akan terpisah. Berada tuh ada jawaban lain nggak? Nggak ada. Tidak diulang jawabannya. Senyawa ion larut dalam pelarut polar seperti air dan air. Hal ini dikarenakan sebagian molekul menghadap kutub negatif ion dan sebagian lagi akan menghadap kutub positif ion sehingga ion-ion yang terdapat dalam senyawa akan terpisah. Oke, itu jawabannya ya. Polanya itu dalam senyawa
ion wujud padat tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan dalam senyawa bentuk lelehan atau larutan dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ionnya dapat bergerak dengan bebas. Ya. Kesimpulan dari kegiatan video demonstrasi itu apa? Senyawa ion jika ditambahkan dengan pelarut nonpolar, ia tidak larut atau tidak bisa larut. Jika senyawa ion ditambahkan dengan pelarut polar, ia akan larut dengan sempurna. Baik, diskusi kita hari ini sudah bisa menyelesaikan semua jawaban beserta dengan kesimpulan. Tadi Ibu udah amati kegiatan diskusi kalian berjalan dengan baik dan sangat bagus untuk kegiatan diskusi hari ini. Silahkan untuk masing-masing kelompok mempresentasikan kegiatan diskusinya. Siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu? Nanti saling menanggapi. Dari kelompok 2, nomor 2, mengapa dalam bentuk larutannya senyawa ion dapat menghantarkan arus listrik? Jawaban dari kelompok kami adalah karena ion-ion penyusun senyawa dalam pelarut akan bergerak bebas. Karena kelompok 1 gimana? Apakah sama atau berbeda? Beda, Bu. Kalau kelompok 1, karena ion-ionnya dapat bergerak bebas, bila arus listrik dihubungkan, kation bergerak menuju katode dan anion bergerak menuju anode, sehingga arus listrik dapat mengalir. Senyawa ion apa yang digunakan dalam percobaan tersebut? Jawabannya NaCl, kalsium iodida, dan kalsium klorida. 4. Mengapa senyawa ion dapat larut dalam senyawa polar? Jawabannya, karena unsur yang berikatan tersebut mempunyai nilai keelektronegatifannya yang berbeda. 2, bagaimana jawabannya kelompok 2? Sama atau beda, Bu. Kalau dari kelompok 2, mengapa senyawa ion dapat larut dalam pelarut senyawa polar? Jawabannya, karena sebagian molekul pelarut menghadapkan kutub negatifnya ke ion positif dan sebagian lagi menghadapkan kutub positifnya ke ion negatif. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akan masuk ke bagian kesimpulan. Nah, tadi kesimpulannya, sifat dari senyawa ion itu ada 4 ya. Yang pertama tadi adalah daya hantar listrik. Ya, senyawa ion dalam bentuk lelehan dan larutannya menghantarkan listrik dengan baik atau penghantar listrik yang baik. Kemudian kelarutan senyawa ion itu pada pelarut polar akan larut secara sempurna. Ketika dia dilarutkan dengan senyawa nonpolar, dia tidak larut. Kemudian kekerasannya, senyawa ion sangat keras. Dan titik didih dan titik lelehnya sangat tinggi. Nah, itu kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Nah, tadi Pak di awal Ibu lupa untuk kalian absen ya. Jadi nanti kalian absen terlebih dahulu sebelum nanti setelah Rahmit selesai. Silahkan kalian absen yang sudah Ibu kasih di Google Meet ya. Demikian kegiatan kita hari ini. Ibu cukupkan. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum Ibu cukupkan? Ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan kegiatan kita hari ini. Sebelum ditutup, silahkan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk memimpin doanya, Nak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Valen sudah memimpin doa hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semua. Jaga kesehatan, jangan lupa. Ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.